Saya juga agak heran ya, kok maaf sekali. Sebetulnya kan Pak Fahmi itu kan abang saya. Kita pernah bersama dulu waktu sama-sama tim hukumnya Bapak Rizik Sihab. Dan saya juga heran kenapa kok statement beliau sepertinya menggiring opini bahwa harus ada misalnya eh, surat yang membuktikan dia sakit. Begitu ya. Dan saya dari Singapura ini, saya eh, memberikan statement karena saya pikir memang di samping permintaan media, saya juga harus jelaskan dasar hukumnya gitu, sehingga jangan membingungkan masyarakat. Pertama, ada Recording in tiga hal, progress. ada tiga hal, eh, ada tiga hal. Kedengaran? Kedengaran? Ya. Ada tiga hal yang mendasari tentang penundaan pemeriksaan. Pertama, seseorang yang dipanggil dalam hal dimintai keterangan untuk klarifikasi, maka dibolehkan oleh undang-undang, oleh aturan hukum, untuk dia belum memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar itu adalah salah satunya kurang sehat. Yang kedua, kesibukan. Yang ketiga, atau sedang ada keluarga yang sedang sakit, tapi dia diposisikan sebagai orang yang menjaga keluarga yang sakit itu. Artinya, dia tidak punya waktu pada saat itu. Itu ya. Dalam filosofi pemeriksaan seseorang, apakah dia klarifikasi, apakah dia dipanggil sebagai saksi, bahkan sudah naik sidik, tersangka, tetap saja ketika ditanya itu, penyidik menanyakan, apakah Anda sehat? Sehat ini ada dua, sehat fisik, sehat mental. Yang kedua, apakah Anda dalam keadaan tertekan atau tidak? Jawabnya kan harus tidak. Nah, jadi ketidakhadiran klien kami, di samping dia kurang sehat, itu poin pertama. Yang kedua, dibenarkan oleh undang-undang. Yang ketiga, dasarnya kami setiap hari, tim saya itu, walaupun saya di luar negeri, saya berangkat ke Johor, Malaysia, saya ada di Singapura saat ini, tim saya itu bekerja. Coba Anda lihat, saya ada di Malaysia. Surat kami masuk. Bahkan surat kami kepada Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Kabar Eskrim, Kadipropam, Irwasum, Karwasidik, Kapolda Metro, Irwasda, Kabid Propam, Kapolres Metro. Kami ajukan surat. Untuk apa? Untuk diatensi kasus ini, jangan sampai ada kriminalisasi. Tiga ini dibolehkan untuk seseorang tidak menghadiri panggilan. Apa itu tim saya? Kami mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Bukti-bukti tambahan dimaksud kami lakukan adalah karena saya melihat, tim saya melihat, kami ada grup, di situ kita melihat bahwa hampir setiap hari pengacaranya Nikita Mirzani, ya, saya sebut aja Nikita Mirzani, kemudian datang ke Polres. Dia datang ke Polres, menyampaikan informasi-informasi baru, bahwa saksi baru lah, itu dan lain-lain. Apalagi bahasanya selalu dalam tanda kutip, kami lihat, ya bersayap. Bersayap itu sampai ada kalimat, kalau hukum tidak bisa ditegakkan, gue lindas ini orang. Saya kurang jelas ya, ludas kah, lindas kah, atau apa. Tapi kira-kira dia geram lah gitu. Yang boleh saya tafsirkan mungkin ya udah gue akan pakai cara gue sendiri kalau ini tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena itu, ketika saya mendengar kalimat dia, kalau datang seperti porsi ditendang,
kemudian nggak dikasih bangkit, kemudian akan dipukuli. Ya, makanya saya bilang, insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya. Termasuk menantang NM untuk datang bertemu klien kami dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang. Nah, buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh. Tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kamu itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi apapun alasannya terkait dengan ketidakhadiran klien kami, di samping dibenarkan undang-undang, yang kedua dia kurang sehat, yang ketiga tim kami lagi mengumpulkan barang bukti tambahan, dan tidak ada kewajiban hukum kami untuk menyampaikan kepada NM pengacaranya atau omnya si Loli, kakaknya si NM, untuk memberikan surat sakit. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban kami. Di situ hanya pemberitahuan. Makanya penyidik tidak ada memerintahkan kepada tim saya yang datang, Saudara Rahmat Riyadi, bersama dengan anggota, menyerahkan surat itu. Hanya dihimbau, dan saya berkomunikasi langsung dengan Ibu Nurma, by chat WA, menyampaikan, kita menghormati polisi, kan kalian tahu, saya ini pendukung Polri dalam hal penegakan hukum yang presisi. Bukan mendukung yang membabi buta. Saya mendukung dengan aturan hukum. Maka di luar physically surat diantar, saya juga mengirim secara PDF surat permohonan penundaan. Dan kita berkomunikasi. Jadi tidak ada kewajiban harus menyerahkan surat sakit dulu. Ini bukan tindak pidana korupsi di KPK yang orang sudah jadi tersangka terus dicurigai. Buat apa juga dia tidak datang? Tapi sebagai orang anak muda, dia boleh aja tertekan dengan pemberitaan. Makanya tugas kami. Nah, karena itu, insya Allah, Jumat depan kita datang. Begitu. Kaget juga. Saya kaget juga. Gini. Saya sama keluarga, sama istri, tadi kami juga lihat di salah satu YouTube kan, dia ngomong, iya 2 hari yang lalu ada lihat, makanya kalau ngomong itu pakai data, foto, video, gitu loh. Jangan ngomong doang. Nah, saya, sejak dia jadi klien kami, saya ketua tim saya, kita memantau semua pergerakan keluarganya. Kami mengatensi kasus ini. Jangan sampai ada kebohongan. Memang di awal ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, tim hukumnya, Fadel di rumah saya. Ibunya sudah bilang, Fadel ini ada penyakit mah serius. Makanya mual-mual, makanya pusing. Nah, jadi kalau dia bilang, dugem di salah satu klub di Jakarta, mana videonya? Mana fotonya? Tanggalnya mana? Nah, kalau lu nanti bilang begitu, keberatan klien kami, artinya ada pembohongan publik, memfitnah orang, itu dilaporkan. Udah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Saya nggak perlu bilang sekarang, apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak. Saya diam saja, tapi kalian lihat ke depan. Karena bagi saya, si Denis itu lebih berani daripada NM. Denis saja kita sikat, apalagi NM. Bukan sombong ya. Allah yang maha kaya. Tapi jangan lu buat video ini, buat video itu. Bilang ini, bilang itu. Enggak ada. Saya ini paham aturan. Keluarga saya itu tahu pergerakan saya. Itulah Kalau saya. misalnya No, saya tidak pernah takut. Saya pada waktu itu sedang di Medan. Oke. Saya baru sampai di Medan, saya memimpin rapat ikatan alumni yang saya pimpin. Saya minta break karena mau sholat maghrib. Kita langsungkan preskon di situ. Saya lagi berbicara.
Dia nongol. Nah, pertanyaannya, kalau saya marah-marah di situ, maka saya akan grade saya itu turun. Makanya saya dewasa. Saya lebih smooth ketika berdebat dengan dia. Karena saya tahu dengan siapa lawan debat saya. Saya lebih pada substantif. Yang kedua, saya menghargai Dokter Oki. Karena Dokter Oki sudah komunikasi dengan istri saya dan juga dengan saya. Kita sudah berteleponan. Nah, beliau mengharap supaya kasus ini dipilah dan dipilih. Nah, jangan urusan Dokter Oki yang misalnya ikut membantu bagaimana menjemput seorang Loli, saya persoalkan. Kemudian dia sampaikan juga kepada saya supaya kami yang ada urusan perusahaan saya dengan perusahaan dia kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, Dokter Oki ini niatnya baik. Bagaimana seorang MM bicara itu lebih ideal, tidak menyudutkan. Saya juga begitu, makanya saya smooth. Tetapi apakah karena Dokter Oki baru saya smooth? Tidak juga. Apakah karena Dokter Oki saya lebih soft? Tidak juga. Tapi saya menghargai dan saya buktikan. Tapi pada malam itu dia masih kekeh. Nah, walaupun dia saya tahu ya sudah saya positif thinking kan kata dia. Tapi besoknya dia post di Instagram seolah-olah mengatakan gua nggak takut sama Rasman. Langsung saya post lagi yang lain. Kayak ini gampang. Dia mau baik, come on. Dia nggak mau baik juga nggak apa-apa. Dia mau tenang juga, ayo nggak tenang juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Hah? Lu kenapa NN? Emang lu siapa? Gak ada, lu nggak ada urusan. Ya. Oke, Bang, berarti bisa Ada seorang dipastikan, Bang, ada seorang pengacara, sebentar. Ada seorang pengacara yang nebeng. Bilang, gua ada pengacara begini ini. Urus aja dirimu. Aku tuh udah, kami sama keluarga tuh tahu yang mana kami prank. Makanya saya post tadi. Tiap hari tidak kurang dari 15 orang perempuan sampai 20 orang itu pagi-pagi itu sudah banyak itu yang DM, yang chat WA, yang ini kirim foto macam-macam. Kita ini bukan orang bodoh. Jadi urus dirimu, urus perempuan-perempuanmu, urus kelab-kelabmu, nggak usah urus aku. So kau nggak berani sebut nama aku. Kalau kau jago sebut nama aku cari kau. Sebut aja Rasman, aku main, aku datang gitu. Jadi nggak ada guna, udahlah. Kau udah nggak bernilai di mata saya gitu. Toh kita Berarti bisa udah clear kok, dipastikan, menurut saya nggak penting. bisa dipastikan hari Jumat nanti Fadel akan datang ke kantor polisi, Bang, Satu-satu, bersama Bang Rasman. satu-satu. Bisa dipastikan berarti Kok tidak gentle? Tidak gentle itu tidak berkirim surat, tidak memberi kabar, kabur. Ini gentle. Kirim surat kita kirim, saya jawab di media dengan kalian, saya kirim surat secara fisik. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Sampai tadi saya masih komunikasi dengan Ibu Nurma selaku Kasih Polres Metro Jakarta Selatan. Kita masih chattingan WA. Saya katakan bahwa terima kasih Bu Nurma, statement Ibu luar biasa, sangat smooth, sangat soft, ibarat pesawat soft landing sehingga tidak memanas. Itu baru humas yang jago. Karena itu saya hargai, saya apresiasi. Nah, saya katakan, insya Allah Bu, hari Jumat saya akan dampingi saudara Fadel Al-Fajar Bajide untuk dimintai keterangan. Begitu. Dan mau nemenin siapa? Lah, kan yang punya urusan kan NM. Yang melaporkan Fadel itu kan NM. Bukan 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 pamannya Siloli, bukan paman Siloli, bukan kakaknya NM. Terus yang ngomong di media sosial, yang bilang akan tendang seperti kursi, tidak boleh bangkit, langsung pukuli pakai ada yang putih gede itu, kan CNN. Kalau dengan dia urusan itu. Nah, tapi kalau dia ingin jumpa, dia mau pukuli ngomong sekarang.
Saya tunggu, saya datang, saya akan buat seperti NN yang disampaikan di media sosial. Udah, saya akan lihat. Kami tonton, kami nggak akan bantu, biarin aja. Lu kalau jago, coba deh. Jadi ngomong itu kalau ngomongin di manusia yang dipegang omongannya. Ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang dipegang janji dan komitmen, bos. Bukan begitu. Berarti Lah, saya katanya ketemu mau ini, NM. mau itu. Tapi, Berarti saya lah, ketemu NM di hari Jumat, Bang ya. sangat siap. Sangat siap. Tapi Tidak ingat, ada tidak ada ketakutan sangat kekuatan sama siap. sekali, Bang ya. Nggak ada, keluarga sudah rapat mereka, nggak ada. Dan kalau dia datang, tunggu dulu. Datangnya ini boleh, asal jangan masuk ke ruang pemeriksaan. Karena hukum itu masih tegak. Ingat ya, saya ini pendukung penegakan hukum. Apakah Polri, apakah Kejaksaan, apakah pengadilan, saya pendukung. Tapi hukum harus tegak lurus. Makanya banyak orang bilang, hati-hati Bang Rasman, itu NM itu banyak backingnya. Ya bilang, yang mana backingnya? Gua mau tahu. Itu. Nah, karena dia ternyata masuk juga. Ada beberapa kasus juga yang lalu-lalu dikirim orang ke saya. NN, kau kalau berhadapan sama saya, dia kan pakai tangan orang lain. Pakai tanganmu. Kau mau ganggu Fadel, pakai tanganmu. Kau mau ganggu Rasman, pakai tanganmu. Jangan pakai tangan orang lain. Itu namanya pengecut. Gitu. Ya, satu pertanyaan lagi. Bang, mungkin boleh klarifikasi Bang terkait kemarin lagi rame-rame tuh video call Abang kesebar. Seperti apa mungkin Bang? Kan sudah saya jawab. Itu kami yang prank. Ada istri saya, kontak dengan saya. Ada ajudan saya, ada asisten saya. Kalau perempuan baik-baik WACP, itu hanya satu upaya. Dan saya sudah tahu. Saya udah khatam, saya ibaratnya udah tamat saya urusan yang begitu-begitu. Ada namanya ilmu. Kalau kami di Medan itu, ilmu orang lapangan, uligana. Ular kadar naga. Lipan. Ilmu itu masih tamat. Kita udah paham. You belum berjalan, kita sudah berlari. Air itu beriak, kita tahu ikannya apa. Artinya apa? Kita udah tahu. Cuma, cuma, ingat, you merekam tanpa izin saya. You mempublish tanpa izin saya. Tunggu bagiannya. Itu saja. Karena saya udah bilang, Dennis itu kalau di mata saya yang paling berani. Lebih berani